Jenazah salah satu korban tembok roboh sekolah MTSN 19 Jakarta Selatan dimakamkan. Pasangan selebriti Bae Wong dan Paula Verhoeven memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Di tengah usaha barat mitayah milik pengusaha Rusia, Super Yah Taipan Rusia Alexei Mordashov berlabuh di Hong Kong. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi, melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya, termasuk pertemuan Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di tengah memanasnya bursa calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres mendatang. Bersama saya Brema Lakenaya, inilah iNews Pagi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, seorang pemotor terpeleset di jalan berpasir saat melintas di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Korban tewas terlindas truk saat berusaha untuk bangun dari jatuh. Kecelakaan dialami korban bernama Agus Nardi, 41 tahun, warga Tanjung Priuk yang tewas saat melintas di depan gerbang Pelabuhan Barang Sunda Kelapa. Diduga korban terpeleset karena jalan yang berpasir dan membuat korban terlepas dari motornya. Naas saat berusaha bangun, truk kontainer datang dari belakang dan melindas kepala serta bagian atas tubuh korban. Lihat sih motor dari sono, terus jatuh kepleset di sini. Mobil dari sono kenceng pas dia mau bangun gitu. Mobil apa itu? Kontainer. Langsung kelindes Pak, dok aja. Masuk kolong? Masuk ke kolong. Motornya juga ikut masuk? Motornya enggak, cuma motornya nyingkir ke sini nih, orangnya mental ke depan. Dia sendiri apa boncengan? Sendiri. Ini motornya Pak. Keplesetnya kenapa? Ya pasir sih Pak, pasir ini licin. Jasad korban telah dievakuasi ke rumah sakit. Polisi juga telah mengamankan sopir truk serta kendaraannya untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Kecelakaan terjadi di depan SPBU Desa Jogloyo, Jombang, Jawa Timur, di mana seorang pelajar SMP yang mengendarai motor sambil memboncengi ibunya ditabrak truk gandeng. Korban meninggal di tempat, sementara ibunya mengalami luka-luka. Rekaman kamera pemantau SPBU Jogoloyo, Sumobito, Jombang menangkap momen ketika ibu dan anak yang berboncengan motor tertabrak dan terlindas truk gandeng yang melintas. Ibu korban pun menangis histeris di dekat jasad anaknya yang masih duduk di bangku SMP. Menurut saksi mata, korban yang melaju dari Jombang ke Mojo Agung bermaksud menghindari pemotor yang hendak keluar dari area SPBU. Naas, sepeda motornya tersenggol truk gandeng yang hendak melintas sehingga korban terlindas hingga tewas. Sementara si ibu alami patah tulang di tangannya. Awal mulanya kendaraan dari arah barat, anak berboncengan dengan ibu, lalu mendekati pom bensin, jalurnya menyempit, terus ibu dan anak tersebut tersenggol gandengan bagian belakang. Gandengan dari arah mana tadi? Dari arah barat, satu arah, iya sama-sama. Kasus kecelakaan ini sudah ditangani unit Laka Lantas Polres Jombang dan polisi memburu supir truk gandeng yang kabur saat kejadian. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan. Kecelakaan maut yang menewaskan seorang pemotor di Manokwari, Papua berubah menjadi ketegangan. Masa yang merupakan kerabat korban mengamuk dan membakar serta merusak mobil yang diduga menabrak rekan mereka. Puluhan orang mengamuk dan memblokir jalan Trans Papua Barat di Maruni, Manokwari, Papua Barat setelah terjadi tabrakan antara mobil dan motor. Sambil membawa senjata tajam, massa merusak dan membakar mobil setelah mengetahui pemotor yang merupakan rekan mereka meninggal dunia. Massa kemudian bergerak menuju markas Polda Papua Barat untuk mencari pengemudi mobil yang menabrak rekan mereka hingga tewas.
Selama menuju markas Polda, massa yang mengamuk juga mengejar sejumlah warga yang melintas, serta anggota Polda Papua Barat yang hendak menenangkan mereka. Pada akhirnya, polisi bisa menenangkan massa dan melakukan upaya mediasi antar pelaku penabrakan dengan keluarga korban. Dari Manokwari, Papua Barat, Chandri Andrew Surapati melaporkan. Unjuk rasa ratusan mahasiswa di kantor Dinas Pendidikan Padang Lawas Utara, Sumatera Utara berujung ricuh. Pengunjuk rasa menjemput paksa Kadis Pendidikan untuk menjawab tuntutan mereka tentang dugaan korupsi dana anggaran tahun 2020 di bidang pendidikan. Ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Padang Lawas Utara berlangsung ricuh saat mahasiswa mencoba menjemput paksa Kadis Pendidikan yang tak mau menemui pengunjuk rasa hingga dihadang petugas kepolisian dan Satpol PP. Mahasiswa menuntut sebanyak 29 poin kepada Kepala Dinas Pendidikan Padang Lawas Utara, Enda Mora, yang diduga korupsi atau menggelembungkan dana anggaran tahun 2020. Mahasiswa juga menyoroti kinerja sejumlah pejabat di Dinas Pendidikan Padang Lawas Utara yang dinilai bertentangan dan melakukan pelanggaran hukum pada pengelolaan dan penggunaan dana yang dianggarkan di beberapa kegiatan tahun anggaran 2020. Ada 29 tuntutan, Bang. Jadi apa jawaban Dinas Pendidikan ini? Sama sekali tidak ada, Bang. Kami sini merasa kecewa atas apa yang menjadi jawaban-jawaban atau tuntutan yang kami sampaikan tadi, Bang. Koordinator aksi Arjuliadi menambahkan jika 29 tuntutan mahasiswa tidak direspon Kadis Pendidikan, mahasiswa akan menggelar aksi yang lebih besar. Dari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Abdul Rahman, iNews melaporkan. Hujan deras membuat sejumlah kawasan di Bekasi terendam banjir. Genangan air setinggi 50 hingga 100 cm mengendangi perumahan Gria Setu Permai dan Kompleks Dosen IKIP. Petugas BPBD Kabupaten Bekasi mengevakuasi warga yang terjebak banjir di perumahan Gria Setu Permai, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian air yang mencapai 50 hingga 90 cm membuat aktivitas warga lumpuh. Ya, kalau kita dari tim BPBD serta relawan yang terkait ya melakukan evakuasi ya bila mana ada yang sakit atau lumpuh atau seperti apa ibu hamil kita evakuasi seperti itu. 148 kepala keluarga terdampak banjir yang disebabkan meluapnya Kali Sadang. Meski demikian, sebagian warga memilih bertahan karena beranggapan banjir tidak akan bertahan lama. Banjir juga merendam Kompleks Dosen IKIP Jatiasi Kota Bekasi setinggi 90 cm hingga 1 meter. Selain curah hujan tinggi, banjir juga disebabkan kiriman air dari Kali Cikas Bogor yang membuat Kali Cakung di samping perumahan meluap. Ini berarti ini ada kiriman ya? Kayaknya sih kiriman. Nah, Kalau deras sih, lihat dari arus di kali itu deras. hujannya tadi intensitasnya juga nggak terlalu tinggi kan? Nggak ada sejam juga hujan. Kondisi perumahan yang berada di dataran rendah membuat banjir sering terjadi. Warga berharap ada solusi dari pemerintah Kota Bekasi untuk mengatasi banjir langganan ini. Banjir bandang menerjang 2 desa di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Selain merusak area pertanian, banjir juga diduga membuat seorang pengendara hanyut terbawa. Banjir bandang yang menerjang wilayah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. 2 desa diterjang banjir bandang luapan Sungai Cibuyut dari kaki Gunung Sawal. Nampak air luapan dari anak Sungai Cibaruyan ini menerjang area pertanian milik warga. Bahkan luapan air juga memutuskan jalan akses di Desa Cihaurbeti. Terlihat sepeda motor yang terseret arus banjir bandang, diduga seorang pengendara motor terbawa arus sungai. Sementara itu, identitas korban belum diketahui. Namun kendaraan korban sudah diamankan Mapolsek Cihaurbeti Ciamis. Memang hujan dari siang tadi ya sekitar jam 2 dan lebat sekali. Terus kejadian di lokasi itu sekitar jam 4 karena air meluap sampai meluber ke atas jalan dari sungai tadi. Kebetulan ada pengendara lewat yang sepeda motor ini sudah dilarang sama masyarakat masih terus
saat di tengah jembatan harus kenceng ke bawah kalau motornya tersangkut. Kini, banjir bandang mulai surut. Alat kendaraan berat diterjunkan guna membersihkan material sampah. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Banjir melanda Jalan R. Sukamto, Palembang, Sumatera Selatan hingga membuat kemacetan panjang. Pemkot Palembang menyiapkan pompa dan menormalisasi Sungai Bendung untuk mengatasi banjir ini. Tingginya intensitas hujan mengakibatkan banjir merendam ruas jalan utama R. Sukamto, Palembang. Ketinggian air diperkirakan sebatas lutut orang dewasa. Banjir juga memutus arus lalu lintas sehingga menimbulkan kemacetan. Dengan kondisi ini, beberapa pengendara sepeda motor memutar arah untuk menghindari banjir. Derasnya hujan juga merendam sejumlah pemukiman padat penduduk. Wali Kota Palembang turun ke lokasi memantau serta menyusuri aliran sungai hingga ke muara Sungai Bendung. Penyebab banjir diketahui karena kurangnya tekanan air ke mulut pompa di Sungai Bendung, sehingga saluran drainase maupun anak sungai sekitar meluap. Tentu ini memang harus diperlukan pompa dorong. Jadi di masing-masing nanti daerah aliran sungai yang terhambat karena penyempitan, karena vegetasi, karena ada jembatan. Ini kita harus ada pompa. Pemerintah setempat pun menghimbau untuk membudayakan cintai lingkungan dengan menggiatkan gotong royong sehingga dengan aliran sungai bersih, maka laju air di aliran akan menjadi lancar. Seorang bocah 8 tahun di Goa, Sulawesi Selatan tewas tenggelam dan terbawa arus sungai. Jasad korban ditemukan oleh tim SAR sekitar 4 km dari lokasi jatuhnya korban. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap Rahmat Hidayat, anak 8 tahun yang dilaporkan orang tuanya tenggelam di bantaran anak sungai Jekne Berang, BTN Nusa Indah, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pencarian dilakukan tim SAR dengan menyisir sepanjang bantaran anak sungai hingga kanal yang mengalir ke sungai. Diketahui upaya pencarian dilakukan sejak Kamis malam. Bantu. Meski upaya tersebut sempat terhalang dengan banyaknya sampah dan enceng gondok, akhirnya pada Jumat pagi, jasad korban berhasil ditemukan. 9:55 korban berhasil ditemukan kurang lebih 4 km dari LKK dalam kondisi meninggal dunia. Korban kita evakuasi ke rumah duka berdasarkan permintaan dari pihak keluarga. Usai ditemukan dan dievakuasi tim SAR, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka dan diserahkan kepada keluarga untuk disemayamkan dan dimakamkan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Anyus melaporkan. Akibat diguyur hujan deras, jembatan penghubung dua desa di Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan ambrol dan memutus jalur transportasi kendaraan. Warga sekitar harus menyeberangi putusnya jembatan untuk beraktivitas. Intensitas hujan tinggi yang mengguyur sejumlah wilayah di Lampung membuat air sungai meluap hingga merusak dinding pembatas sungai dan mengakibatkan putusnya jembatan penghubung dua desa, yaitu Desa Waigali dan Desa Sabah Balau, Lampung Selatan. Warga terpaksa menyeberang melewati material jembatan yang hancur untuk dapat beraktivitas, namun tidak dapat dilalui kendaraan. Jembatan ini dibangun sejak kapan kita? Jembatan itu zaman Belanda. Oh, ini memang belum ada perbaikan sama sekali. Memang belum ada. Ini jembatan penghubung ya Pak ya? Ini Satu-satunya jembatan akses ya. Satu-satunya akses dulu. Jalan mana aja lewat sini semua. Ini jalan penghubung antar desa atau gimana Pak? Ya antara inilah desa lah. Sementara perbaikan jembatan penghubung antar desa sudah diajukan ke Dinas Pemerintah Lampung Selatan. Warga berharap pemerintah dapat segera membangun kembali jembatan yang merupakan akses warga dalam beraktivitas. Dari Lampung Selatan, Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.
Di Blora, Jawa Tengah, hujan dengan intensitas tinggi membuat satu gedung komputer milik SMP negeri di Kecamatan Jepon, Blora, roboh. Sementara di Luwu, Sulawesi Selatan, 3 rumah rusak parah akibat diterjang banjir. Hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan sebuah gedung komputer di SMP Negeri 2 Jepon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, roboh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pasalnya gedung sudah dikosongkan oleh pihak sekolah. Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jepon mengatakan gedung tersebut dibangun sejak tahun 2005 dan memang sudah dikosongkan. Sebelumnya gedung pernah diperbaiki, namun kayunya dimakan rayap. Saat ini pihak sekolah sudah melaporkan kejadian tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Sedikitnya 3 rumah warga di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, rusak parah setelah diterjang banjir akibat luapan Sungai Makawa. 1 diantaranya hanyut terseret arus. Ketiga rumah tersebut berada di Baka, Kelurahan Boso, serta di Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Luwu, Sulawesi Selatan. Menurut korban, banjir tiba-tiba datang dan merobohkan dinding rumah, sementara korban dan keluarga berhasil menyelamatkan diri dan dievakuasi ke tempat lebih aman. Warga dibantu TNI Polri mengevakuasi puing bangunan dan menyelamatkan barang yang tersisa. Selain merusak sejumlah rumah warga, banjir juga merusak lahan pertanian serta perkebunan warga di kelima desa dan kelurahan tersebut. Dari Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, Heri Purnomo, Nasruddin Rupak, iNews melaporkan. Kepala Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara ditetapkan sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta. Informasi selengkapnya usai jeda.